saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang keadaan cuaca dengan materi IPA kelas 3. Nah, lihat KD-nya ya anak-anak nih. Ibu akan membahas mengenai KD ini. Sudah siap untuk belajar? Mantap, luar biasa. Nah, kalau anak-anak sudah siap, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Wahid, isnain, salas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar hari ini semoga berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak mengenai apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu atau berubah-ubah. Cuaca dipengaruhi semua fenomena dan unsur-unsur yang terjadi di atmosfer bumi. Nah, Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Cuaca cerah itu matahari bersinar terang. Nah, mataharinya kelihatan ya kalau cuaca cerah itu anak-anak. Kemudian cuaca berawan. Cuaca berawan itu awannya kelihatan banyak dan bersinar, matahari bersinar sedikit. Kemudian cuaca mendung. Cuaca mendung itu awannya agak gelap. Nah, tidak terang ya anak-anak, itu mengadakan cuaca mendung. Kemudian cuaca hujan. Cuaca hujan ini itu langit gelap dan keluarlah air hujan dari langit yang turun. Nah, ini ada lingkar cuaca ajaib. Di sini ini lingkaran ya anak-anak, ini simbol lingkaran. Nah, di bagian depan ini simbol cuaca. Kemudian pengaruh cuaca terhadap jenis makanan dan pakaian manusia. Kemudian ada macam-macam kondisi cuaca. Nah, nanti anak-anak ini ada ibu tertulis 4 kartu ya anak-anak. Ini ada cuaca cerah, cuaca awan, dan sebagainya. Nah, ini ibu akan ambil salah satu kertas di sini secara acak. Nah, di sini ada cuaca hujan. Nah, hujan ini ya, ibu ambil ya ini anak-anak kertasnya. Nah, cuaca hujan berasal dari udara yang mendung. Uap air hujan terjadi saat titik-titik air turun dari langit. Nah, ciri-ciri
Ciri-ciri cuaca hujan: langit yang mendung, angin yang mulai bertiup kencang, ada titik-titik air yang jatuh dari langit. Nah, makanan yang kemudian ada jenis makanan saat hujan itu enaknya makan yang berkuah, minum air putih yang panas, baju agak tebal. Nah, kemudian ibu akan ambil lagi ya ini anak-anak. Nah, kemudian cuaca berawan. Cuaca berawan itu cuaca yang menunjukkan bahwa langit terdapat banyak awan. Ciri-cirinya cahaya mataharinya sedikit, terdapat banyak awan di langit, udaranya lebih sedikit. Kemudian makanannya itu air, bisa minum air putih, dan buahnya buah jeruk yang agak ada airnya. Nah, pakaiannya kaos bisa atau lengan panjang. Nah, kemudian ibu akan ambil lagi ya anak-anak. Ibu akan menerangkan cuaca panas atau cuaca cerah. Nah, cuaca dengan langit yang terang, sinar matahari memancar terang tetapi tidak begitu panas. Terdapat awan yang tipis-tipis. Langitnya, ciri-cirinya ada langitnya terang, matahari bersinar terang, udaranya terasa hangat. Kemudian minuman yang dapat bisa kita minum pada saat cuaca cerah ini, minum air es, kemudian buahnya semangka, dan menggunakan pakaian kaos. Nah, yang terakhir ini cuaca mendung. Nah, cuaca ini matahari yang menyinari bumi itu menghangatkan di udara sekeliling bumi. Matahari terang, udaranya panas, kelembapan udara tinggi, angin bertiup kencang. Kemudian makanan yang bisa saat itu apa? Cuaca mendung itu minum air putih, kemudian buahnya melon, pakaian kaos bisa, dan menggunakan pakaian yang tipis. Oke? Kita dapat memperkirakan suatu cuaca dengan mengamati unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca. Karena cuaca terjadi pada suatu tempat tertentu, maka unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca tersebut akan berbeda pada setiap tempat. Nah, ada yang tahu tidak apa sih unsur-unsur cuaca? Nah, yang pertama itu ada unsur cuaca mengenai suhu udara. Suhu udara merupakan keadaan panas atau dingin dari suatu udara. Pengukur suhu udara atau derajat panas menggunakan alat ukur yang disebut termometer. Nah, kemudian yang kedua ada unsur angin. Angin merupakan pergerakan udara yang terjadi akibat adanya perbedaan suhu dan tekanan antara suatu tempat dan pada tempat lain. Kemudian yang ketiga, tekanan udara. Tekanan udara merupakan gaya berat yang ditimbulkan udara pada luas tertentu. Nah, kemudian yang keempat, kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan jumlah uap air yang ada di dalam udara. Kemudian yang kelima ada unsur hujan. Hujan merupakan
air yang jatuh dari awan ke bumi. Besarnya curah hujan diukur dengan ombrometer secara manual maupun otomatis. Kemudian yang keenam, ada radiasi matahari. Radiasi matahari merupakan satu-satunya bentuk energi yang dapat melakukan perambatan di dalam vakum luar angkasa. Nah, kemudian ada yang ketujuh, awan. Awan merupakan kumpulan massa air yang berkumpul di atas permukaan bumi. Nah, Ibu akan berikan contoh ya. Misal di Pekalongan ini cuacanya mendung, dan di daerah Jakarta itu cuacanya cerah. Nah, jadi cuaca itu berubah-ubah dan setiap tempat itu berbeda. Nah, dari sini anak-anak paham? Ada yang bisa ditanyakan? Kalau yang belum paham, bisa bertanya ya anak-anak kepada ibu, bisa lewat WA, dan bisa secara langsung ditanyakan. Sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.